Jadi Museum Samparaja itu adalah museum pribadi milik almarhumah Rumah Mari atau Inang Ramari. Jadi sebagian besar isi dari naskah tersebut, museum tersebut adalah naskah-naskah atau manuskrip Bima. Selain manuskrip Bima, kita juga ada beberapa naskah dari Dompu yang merupakan fotokopian. Tapi sebagian besar kita adalah naskah asli tulis tangan. Kemudian ada juga kitab-kitab kuno yang langka. Jadi kitab-kitab itu dengan menggunakan mesin ketik ya. Kalau kitab-kitab itu diketik. Jadi maksudnya diketik itu merupakan kitab atau setelah mesin ketik ditemukan naskah-naskah itu sudah mulai bikin buku ya, atau diketik dengan mesin ketik. Nah, sebelum mengenal mesin ketik atau mesin ya, aksara-aksara lama itu ditulis dengan menggunakan tangan. Oleh sebab itu disebut manuskrip, atau bahannya dari kertas dengan menggunakan tangan sebagai untuk menulisnya. Ya, jadi dalam usaha perawatan bahan pustaka atau naskah ada istilah pelestarian atau preservasi. Jadi naskah-naskah kita di Samparaja ini sudah mengalami 3 tahap ini: pelestarian atau konservasi, pengawetan atau konservasi, kemudian perbaikan. Jadi naskah-naskah di Samparaja 70% ini sudah dilaminasi, sudah diawetkan, sudah bebas dari rayap untuk naskahnya atau bahan tulis tangan tersebut. Tapi untuk kitab-kitabnya, naskah-naskah kita, kitab-kitab naskah ini belum tersentuh, karena filolog itu lebih tertarik pada naskah tulis tangan, sedangkan kitab-kitab cetak itu belum tersentuh. Nah, mungkin nanti pemerintah bisa mengupayakan untuk kitab-kitab kita memiliki di Museum Samparaja, memiliki kitab-kitab kuno yang langka, yang hanya ada 3 di dunia. Yang pertama adanya di museum kita Samparaja, kemudian di Museum Johor Malaysia, kemudian di Museum Mesir. Nah itu, jadi nama kitabnya adalah Kitab Al-Mu'taqa, terdiri dari 4 jilid, 4 juz. Nah kemudian kita balik lagi tadi, pelestarian. Apa sih pelestarian? Pelestarian naskah itu mencakup semua aspek usaha. Kecil ya, bisa kelihatan? Kurang ya, nggak apa-apa. Mencakup semua aspek usaha pelestarian bahan pustaka dan arsip, termasuk kebijakan pengelolaan, keuangannya, sumber daya manusianya, metode dan teknik serta penyimpanan. Nah, dahulunya naskah-naskah kita ini tahun 80-an, sebelum dirapikan atau dikumpulkan oleh Rumah Mari, naskah-naskah yang ada di Museum Samparaja itu tadinya ada di Asi Bow sebelah. Ini kan Asi ya, Asi Bojo. Sebelahnya itu adalah Asi Bow. Asi Bow itu Asi baru. Jadi kenapa disebut baru? Karena sebelumnya ASI yang ada di sini adalah ASI lama. Nah kemudian dipugar sehingga menjadi ini. Nah sebelumnya ada ASI yang sebelah, yaitu ASI Bow yang rumah kayu ya. Nah tadi naskah-naskah yang ada di Museum Samparaja itu ada di atas. Di atas orang Bima kalau mau menyimpan sesuatu barang dan lain-lain itu di atas atapnya ya. Jadi orang biasanya kalau orang di luar negeri untuk gudangnya itu di bawah, kalau orang Bima tuh gudangnya itu di atas. Jadi
bahan-bahan yang penting atau barang-barang yang penting itu ada di atas ya. Jadi tadinya naskah itu ditemukan di sebelah. Nah, kemudian dikumpulkan dan satu-satu dibersihkan dengan secara manual. Nah, kemudian dikumpulkan itu berpeti-peti. Nah, kemudian atas bantuan dari Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional, naskah-naskah Bima bisa diselamatkan hingga 50 tahun ke depan. Alhamdulillah tidak rusak, sudah tidak bolong-bolong lagi, sudah tidak dimakan rayap lagi. Jadi tentunya dengan sekarang ini museum naskah-naskah kita tersimpan rapi di dalam lemari, harus lemari besi ya, tidak boleh kayu, karena naskah-naskah itu rawan sekali terhadap kayu, karena kayu itu akan dihinggapi rayap, kemudian rayap itu akan memakan kertas. Nah, untungnya sebelum habis dimakan kertas sudah diselamatkan. Nah, sekarang sudah dilaminasi dengan menggunakan kertas Jepang. Nah, ini tadi balik lagi, jadi preservasi ini dengan metode dan teknik serta penyimpanan yang pas. Di Museum Samparaja itu AC-nya kami 24 jam non-stop. Jadi yang jaga nggak pakai AC, tapi naskahnya menggunakan AC. Karena suhunya harus standar, harus suhunya 20 derajat. Tidak boleh misalnya ini ruangan naskah, kemudian kita bawa keluar. Nah, itu akan terjadi perbedaan suhu sehingga naskahnya nanti akan rawan. Jadi akan seperti kerupuk dan kemudian akan hancur. Nah, alhamdulillah naskah kita ini masih dalam keadaan baik. Nah, jadi arti pelestarian naskah menyangkut fisik naskahnya dan juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Maksudnya yang terkandung di dalamnya itu adalah isi dari naskah. Apa sih yang ada di dalam naskah tersebut? Naskah-naskah kita baru nggak sampai 60% ya Pak Sukri ya, 60% saja yang sudah dialih aksarakan, selebihnya belum. Jadi kita, saya dan Pak Sukri dan tim lain membutuhkan teman-teman, mungkin ada ya Pak Sukri ya, yang bisa berbahasa Arab Melayu, mungkin bisa menjadi tim kita. Nah, jadi karena baru 60% saja naskah-naskah yang sudah dialih bahasakan, yang sekarang menjadi referensi bahan kesejarahan kita. Nah, kemudian upaya pelestarian naskah bisa melalui penyimpanan di museum dan perpustakaan. Nah, tempat penyimpanan naskah bukan hanya di museum saja, tapi bisa juga di perpustakaan. Seperti Negara Kartagama, Sutasoma, dan lain-lainnya itu tersimpan di Perpustakaan Nasional di Jakarta, di Salemba. Nah, jadi perpustakaan itu bukan hanya buku-buku baru ya, tapi ada juga naskah-naskah kuno. Ya, jadi perpustakaan dan museum merupakan tempat pelestarian dengan memelihara dan melindungi koleksi atau bahan naskah dengan tidak mengurangi nilai agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, seperti apa dimanfaatkan oleh masyarakat? Contohnya yang sudah dilakukan oleh Pak Munawar dengan Supasenanya, jadi bermanfaat naskah tersebut. Kalau tidak melihat dari naskah, mungkin Pak Munawar nggak bisa lihat Supasena ya Pak Munawar. Kita tidak bisa minum Supasena kalau Pak Munawar tidak membaca naskah. Nah, itu pentingnya naskah. Ya, jadi dengan kita melestarikan naskah,
kita menelaah isinya, kita dapat mengetahui sejarah dari Kesultanan Bima, baik itu maritimnya, keadaan rakyatnya, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ya, naskah kuno perlu dilestarikan karena agar tidak musnah. Kemudian yang kedua, konservasi atau perawatan. Nah, jadi dulunya naskah Bima sebelum seperti sekarang itu dibawa dalam jangka 3 bulan oleh Perpustakaan dan Arsip Nasional. Di sana naskah Bima itu seperti dicuci. Jadi ada semacam tabung ya, tabung bulat. Kemudian ada isi air, bukan air ya, tapi zat tertentu. Kemudian naskah itu dimasukkan. Saya pernah lihat, saya pikir waduh bisa luntur tintanya. Ternyata justru tidak. Jadi naskah itu bisa malah jadi kelihatan lebih jelas tulisan. Kemudian dialasi, setelah itu dialasi dengan menggunakan kertas Jepang. Setelah itu oleh Perpustakaan dan Arsip Nasional didigitalisasi agar misalnya terjadi, kita tidak minta ya, terjadi kehilangan, kebakaran dan lain-lain, masih ada arsip yang digital. Sampai sekarang ini naskah-naskah kita di Bima sudah digital oleh Perpustakaan Arsip Nasional serta British Library Inggris. Jadi kalau ingin mengakses bisa, ya. Kemudian tanpa melihat aslinya ya. Ya, jadi dengan enkapsulasi, nah ini yang saya ceritakan tadi, enkapsulasi, kemudian dilaminasi, kemudian dengan mikrofilm, kemudian digital. Begitu juga dengan foto-foto lama yang ada di Museum Samparaja, itu juga sudah didigitalisasi. Jadi insya Allah nanti kita akan mengadakan pameran ya, Pak Alan. Kita akan mengadakan pameran naskah serta pameran foto-foto lama. Ya, tentunya konservasi ini juga dengan menggunakan prosedur bahan-bahan kimia. Ya, kamu sudah lihat. Ya. Nah, kemudian ya ini tadi konservasi ini dengan perbaikan. Jadi naskah-naskah yang dalam keadaan potongan-potongan itu disusun seperti menyusun puzzle, kemudian disambung. Nah, oleh sebab itu naskah kita tuh sampai sempat dibawa dalam waktu yang lama. Itu tadi karena seperti menyusun puzzle, dilem, kemudian disambung dengan menggunakan kertas Jepang. Ya. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana kita melestarikan naskah-naskah. Nah, tentunya naskah-naskah ini merupakan jendela informasi kita untuk melihat peradaban leluhur kita di masa lalu. Jadi mungkin bagi adik-adik yang belum pernah ke Museum Samparaja, saya undang, tentunya dengan perjanjian-perjanjian. Jadi mungkin boleh menelpon saya dan kita atur jadwal pertemuannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.